Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Tamu saya kali ini adalah salah satu nakoda maskapai penerbangan nasional yang menguasai mayoritas pangsa pasar domestik di negeri ini. Belakangan maskapai ini dirundung masalah lantaran pesawatnya rusak, sehingga menyebabkan delay begitu banyak penerbangan. Dan kita sambut kehadiran Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait. Silakan, Bung Edward. Apa kabar, Bung Edward? Baik. Kelihatannya Lion Air batuk-batuk bisa menggoyahkan penerbangan nasional. Ya, sebenarnya sih karena mungkin volumenya sudah besar, jadi begitu ada terganggu menjadi perhatian publik begitu besar. Bukan saja karena menjadi perhatian publik, karena banyak yang berkepentingan dengan penerbangan yang kalau menurut semboyan Lion Air kan, we make people fly. Ya. Masalahnya adalah ketika ada delay kemarin yang kemudian membuat 6.000 penumpang itu berkerumun di Bandara Soekarno-Hatta, ya. Lalu kemudian katanya 125.000 lainnya yang berhubungan dengan penerbangan Lion di seluruh Indonesia itu juga jadi bermasalah. Seolah-olah mau mengatakan we make people cry gitu. Saya pikir nggak 100% benar lah. Memang yang terparah itu di Cengkareng karena ya. Jumlahnya begitu banyak. Banyak kendala yang kami dari hasil investigasi kami banyak yang kami temukan. Yang pertama memang jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta itu kan kami terbang sehari kurang lebih 100 flight per day. 100 flight per day dari Cengkareng. Dari Cengkareng ke berbagai tujuan di seluruh Indonesia. Nah, ketika 10 flight terganggu itu sudah berendeng terus gitu. Pak Edward, coba kita lihat bagaimana tadi saya bilang membuat publik merasa konsen dan kemudian ribut. Kita lihat gambar di bandara. Disebut di menyandra pesawat Lion ini. Jadi baru pertama kali kejadian begini, Pak Edward. Dulu pernah. Sebenarnya hal ini harusnya tidak terjadi kalau kita memahami secara baik dan staf kami juga memahami apa yang harus dilakukan. Kalau kita standar bandara sebenarnya penumpang tidak akan boleh masuk ke apron kalau mereka belum siap terbang. Betul. Nah, pada kejadian malam itu kita coba mengurai penumpang itu. Memang ada 3 kendala yang kami temukan. Yang pertama adalah sesuai dengan ketentuan yang ada, pesawat itu kan harus punya izin terbang. Betul. Nah, izin terbang ini bersamaan dengan hari libur kejadian hari Kamis, kita terlambat apply, keburu udah malam. Yang kedua, situasinya di sana ketika kita mau terbangkan yang Solo, penumpang dari rute lain tidak memberikan. Ketika kita mau terbangkan yang Denpasar pakai 747, penumpang yang lain tidak mengizinkan. Jadi penumpukan terjadi. Ini bagaimana perasaan seorang penumpang yang kemudian ditelantarkan pada waktu itu? Coba kita lihat gambarnya. Kalau Anda memahami keluhan penumpang seperti ini, apa kira-kira yang bisa dijelaskan? Saya menemukan 3 hal kemarin dari investigasi. Yang pertama, satu memang ketersediaan dana untuk melakukan refund. Yang kedua, proses pengambilan keputusan oleh pimpinan di bandara itu lambat. Nah, yang ketiga ada masalah psikologi. Ketika dana tersedia, mereka sudah tidak punya nyali lagi untuk ketemuin penumpang. Nah, ini berlarut-larut. Itulah kenapa sampai akhirnya pihak bandara yang seolah-olah mengambil alih
Iya Pak Edward, itu kan persoalannya yang paling dipersoalkan pada waktu itu kan karena Lion tampak absen di bandara ketika saat itu terjadi. Betul, sepertinya begitu. Nah, itu kan yang terjadi ya. Lalu kemudian tentu tidak bisa kita persalahkan kenapa pimpinan di bandara terlambat misalnya. Tapi Lion betul-betul tidak ada di tempat. Itu yang membuat orang berteriak sebetulnya pada saat itu. Kalau kita lihat CCTV sebenarnya awalnya masih terjadi komunikasi dan kita juga menemukan gambar yang membuat dari pertanyaan kami juga ke karyawan kami, mereka mengatakan, waduh Pak, saya sudah tidak punya kesanggupan untuk menjelaskan seperti itu. Jadi akhirnya secara manusiawi, namun ini sebenarnya nggak boleh terjadi. Secara manusiawi akhirnya mereka meninggalkan tempat. Itu yang kami tangkap, itu datanya. Ya, tapi kan pegawai bawahan memang pasti nggak mungkin lah Pak Edward. Tapi kan bos-bos seperti Anda mestinya kan harus ada di situ, apakah 1 jam atau 2 jam setelah kejadian? Sebenarnya ada di situ namanya direktur ground handling kita Pak. Dan ada general manager ground handling kita. Mereka ada di sana pada saat itu. Pada hari Rabu, Kamis, dan sampai hari Jumat mereka ada di sana. Hanya yang kita tanyakan adalah kenapa tidak langsung bertemu gitu. Nah, tidak langsung bertemu. Iya, itu yang kita lagi pertanyakan dan kita lagi mintakan penjelasan mereka. Nah, karena begini, kemudian saking mungkin orang mau bercanda atau marah gitu ya, sampai kemudian Lion Air itu ada meme begini, lie on air. Kemudian ditulis di bawahnya, we make people wait. Apa komentar Pak Edward tentang ini? Saya pikir sih nggak 100% lah. Artinya gini, pada posisi dunia penerbangan ini memang pengalaman saya kurang lebih 27 tahun. Ya. Bicara delay memang sesuatu hal yang sudah menjadi catatan karena tidak ada airline di dunia yang bisa 100%. Betul. Hanya memang ada 2 hal yang menjadi penting. Yang pertama adalah penanganan delay itu sendiri, terus kemudian yang terpenting adalah solusi bagi penumpang itu sendiri. Itu yang terus terang kami menyadari itu di lapangan sangat lemah dan sebenarnya prosedurnya sudah ada. That's why mereka nggak take it posisi decision itu gitu. Oke, Pak Edward, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa, kita jeda sejenak dan kami akan segera kembali. Kembali bersama Direktur Umum Lion Air Edward Suret dan saya dalam DBS To The Point. Pak Edward, salah satu pertanyaan dari publik adalah benarkah alasan-alasan yang disampaikan oleh pihak Lion Air tentang alasan-alasan delay atau keterlambatan itu? Kan beberapa waktu sebelumnya kan penjelasan pertama sekali dari Pak Edward adalah kami punya 3 pesawat rusak, punya 6 cadangan. Kalau itu saya mengutip ini ya. Lalu kemudian 2 hari kemudian kelihatannya ternyata sebab-sebabnya itu cukup banyak gitu. Ya. Satu, memang pada saat itu kita akui ada long weekend. Kita merencanakan produksi dalam kapasitas optimal. Ada Sinjia. Ya, jadi peak season short istilah kita. Lalu kita setting produksinya maksimal. Artinya pesawat itu kita operasikan kurang lebih 89 dari yang kita punya 100 lebih. 89 dari 100 lebih. Iya. Nah, pada saat penumpang memang juga ternyata juga banyak, terjadilah kerusakan 3 pesawat pagi Rabu. Pagi Rabu. Ya, 1 pesawat di Semarang itu kena FOD, Foreign Object Damage, itu kena burung, dan itu kita nggak bisa pakai. Ada 2 pesawat di Cengkareng, ketika indikator di kokpit mengatakan ada sesuatu, itu juga nggak bisa digunakan karena berbahaya bagi keselamatan penerbangan. Yang kedua juga begitu. Pagi itu juga kita coba kerahkan cadangan pesawat kita. Hanya memang yang 2 di Cengkareng terpakai langsung. 2 terpakai langsung, butuh waktu memobilisasinya dari remote ke parking area karena harus izin kurang lebih bisa 2 jam lebih. Kemudian kita punya cadangan juga di Medan, di Makassar, dan di Surabaya. Nah, hanya memang ketika terjadi perubahan jadwal ini, kita harus melengkapi pesawat itu dengan izin terbang. Itu salah satunya harus dapat approval dari pemerintah. Terutama setelah
kecelakaan AirAsia sebelumnya kan, kira-kira menjadi sebenarnya prosedur itu ini tetap hanya ada perubahan sistem di perhubungan itu online. Nah, salah satu syaratnya di situ yang memang dari dulu sudah ada itu adalah harus ada slot time. Ketika kita katakan mau terbang ke Denpasar ganti 747, betul, kita harus minta dari Denpasar apakah kami boleh landing jam sekian, mereka harus mengatakan iya. Nah, pada saat itu ada beberapa penerbangan yang late kita ajukan, sehingga terjadilah postpone yang Solo, Semarang, Lombok, dan tapi Denpasar postpone ini berekor ya? Iya, sampai panjang. Jadinya. Iya. Dan postpone itu harusnya bisa kami selesaikan. Bisa dijelaskan Pak Edward, ketika postpone itu biar publik tahu. Ketika postpone itu kenapa kemudian tiba-tiba menjadi panjang? Karena kan ada delay penerbangan, ada nanti orang yang transit dan seterusnya kan. Kira-kira apa sebetulnya yang penjelasannya? Ya, jadi terjadi postpone itu sebenarnya kita putuskan karena ada kendala juga di Lombok, itu bandaranya akhirnya tutup. Jam operasi bandara, terus Semarang juga akhirnya tutup. Kami tidak bisa menyalahkan apapun karena mereka kan harus lakukan itu untuk operasional besok. Nah, yang Denpasar itu bisa kita terbangkan pakai 747. Ketika kita mau boardingkan 747, itu penumpang yang lain mengatakan kalau kami nggak diterbangkan juga, maka ini juga nggak boleh terbang. Itulah yang di pintu itu terjadi sesuatu gitu. Pak Edward, saya ingin dapatkan kejelasan. Sebetulnya kalau kita tahu bahwa hari Imlek ini libur cukup panjang, kemudian banyak penumpang, itu berarti kan sebetulnya kan ada persiapan yang lebih matang, bukan? Dari pihak Lion Air atau penerbangan apapun lah untuk mengangkut penumpang yang biasanya lebih banyak dari hari biasanya. Salah satu memang yang kita temukan teknik dalam menangani yang rusak itu dia juga tidak well prepared spare part di Cengkareng, sehingga harusnya yang dua itu harusnya bisa langsung kita operasikan. Yang kedua juga pada saat itu terjadilah yang namanya pengambilan penerbangan yang mengaktifkan kru yang berlebihan, sehingga terjadi kulminasi. Pak Edward, pertanyaan saya sebetulnya sederhana, karena kan kita harus mencegah orang menumpuk di airport. Betul. Dan saya biasa mendapatkan itu. Misalnya kalau saya terbang lewat Garuda, dia akan memberitahu saya ulang untuk mengatakan pesawat Anda akan jalan take off jam sekian begitu. Kan itu kan bisa lewat email dan seterusnya. Kenapa kemudian itu tidak dilakukan oleh Lion Air? Karena saya juga tahu itu kan pembelian tiket kan bisa lewat email dan macam-macam kan. Nah, salah satu yang alat kita sebenarnya udah ada itu. Nah, informasi itu dari bandara itu yang dibilang Pak Rusdi ada koordinasi teknis dengan niaga yang tidak matching. Itu yang saya bilang tadi, teknik tidak bisa memberikan informasi secara clear sebenarnya berapa lama. Nah, harusnya kan dari dasar informasi itu berapa jam, lalu kita masukkan ke sistem, kita browsing. Tapi kalau tekniknya tidak memberikan estimasi, maka dialah akhirnya si niaga si komersil tidak akan berani. Gitu. Pak Edward, kita akan lanjutkan perbincangan. Baik. Pemirsa, kita jeda sejenak dan kami akan segera kembali. Kembali bersama saya dan Edward Sirait dalam DBS to the Point. Pak Edward. Ya. Tadi saya sudah bicara bahwa kasus ini memperlihatkan Lion Air batuk-batuk. Kita bisa, itu ada dampaknya untuk publik. Karena sejauh ini kan Lion Air menguasai 47-50% pangsa pasar. Dan itu dikatakan seolah-olah Lion Air itu punya bargaining position yang lebih kuat dibanding konsumen. Misalnya lo kemudian, oke lah kalau kita telat juga nggak apa-apa gitu. Bagaimana pandangannya? Saya pikir sih enggak, Pak. Secara manajemen airline memang yang paling utama itu kan sebenarnya keselamatan. Yang kedua on time performance. Yang ketiga, dan itu akan ditingkatkan begitu? Pelayanan pasti, Pak, pasti. Dan kemarin juga Pak Rusdi sudah langsung menginstruksikan supaya kami mengambil langkah-langkah yang radikal, dan itu sudah kita ambil sebagian besar kemarin. Jadi tidak ada keinginan seperti itu. Sebab yang terjadi Pak Edward ya, banyak yang marah lalu kemudian tutup saja itu izin Lion Air kan, itu kan Anda pasti rekam juga suara-suara itu kan. Walaupun sebagai wartawan saya mengatakan ini berlebihan karena nggak terbayang kalau Lion Air tidak terbang. Menurut saya benar jawaban Jonan yang juga dikecam oleh orang karena katanya tidak terlalu tegas. Kalau Lion Air
dibegitukan, lalu naik apa? Kan itu ada pertanyaan begitu juga kan? Ya, saya pikir ya kalau saya lihat harus dipikirkan bahwa jaringan penerbangan dan Indonesia ini butuh penerbangan. Betul. Tanpa penerbangan saya pikir Indonesia akan sulit dijangkau karena pulau-pulau. Betul. Sekarang ini kita punya pangsa pasar kurang lebih 47% dengan jumlah pegawai kurang lebih 30.000 orang. Ada di 43 perwakilan. Betul. Dan kita punya pesawat Lion Air sendiri kurang lebih 115 pesawat yang ada. Kita juga sudah punya training center, kita juga sudah punya maintenance facility. Memang yang kami ketinggalan terus terang memang dalam peningkatan pelayanan. Tetapi kami setelah punya training center 2 tahun yang lalu, staf yang muda-muda ini lagi kami didik supaya mereka lebih punya kemampuan. Jadi ketika kemarin kan ada problem talangan di airport ya. Ya. Lalu kemudian diberitakan bahwa kemudian Lion minta pinjam uang Angkasa Pura 4 miliar untuk kemudian kasih dulu talangan, lalu kemudian menimbulkan spekulasi, jangan-jangan ada persoalan keuangan gitu. Pak, saya mengatakan kami tidak punya masalah keuangan karena pertanyaan sederhana. Kami punya supplier besar di Indonesia yaitu Pertamina. Silakan dicek aja apakah deposit kami nol, apakah pembayaran kami ada tertunda. Itu contoh aja. Betul. Tapi yang jelas proses waktu itu ada 2 sebenarnya yang menjadi catatan. Yang pertama bahwa pada saat itu libur. Terus terang kami juga ada dana. Hanya kalau dana ini kami gelontorkan tidak cukup, siapa yang kebagian, siapa yang tidak. Itu menjadi persoalan baru. Yang kedua adalah waktu itu ketika Angkasa Pura mengatakan kita bantu. Oke, kalau Angkasa Pura yang berhadapan dengan penumpang, barangkali suasananya akan lebih Ini sok. kita dengar bagaimana Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan tentang dana talangan ini. Coba kita lihat. Perusahaan airline itu memang sangat harus dikelola dengan baik. Karena tidak mudah mengelola khususnya low cost airline, tidak mudah dah. Sudah berapa yang jatuh di Indonesia? Mulai daripada yang terakhir aja Adam Air, Batavia, Merpati, sebelumnya ada Borak, Mandala, ada macam-macam. Itu tidak mudah seperti itu. Jadi harus hati-hati semuanya. Dan walaupun low cost itu membantu masyarakat, tapi kalau jatuh juga tidak membantu. Itu semacam komplimen, indirectly komplimen untuk sebuah low cost carrier seperti Lion dari Wakil Presiden. Menurut Anda? Kami sebenarnya berterima kasih kalau ada komplimen seperti itu. Tapi yang terpenting menurut saya adalah sebenarnya kita butuh transportasi ini. Itu dulu menurut saya sih. Masalah proses ininya memang kami Lion Group khususnya harus bebenah dan harus juga berpacu dengan keadaan yang semakin artinya yang semakin besar, semakin jaringannya semakin luas dan ini nggak bisa lagi ditunda-tunda dan mengenai misconnect, delay memang ini menjadi suatu tantangan buat kami gitu. Mumpung belum saya lupa, Pak Edward, itu isu soal karyawan atau pilot mogok gimana sebetulnya? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Bahkan pada saat itu, pada hari Kamis, pilot kami banyak di bandara yang standby terbang. Hanya memang pada saat itu pesawat mau diarahkan kemana karena begitu udah banyak penumpang. Lalu, ini kamu terbang ke sini, judul ini dia terbang, dia lengkapi dokumennya. Ada, mereka tidak ada masalah dengan karyawan kami. Oke, Pak Edward, kita akan lanjutkan setelah ini. Baik. Pemirsa, kita jeda sejenak dan kita akan segera kembali. Kembali bersama saya dan Edward Sirait dalam DBS To The Point. Pak Edward, saya membaca sebuah interview Pak Rusdi Kirana ketika ikut wisuda anaknya MBA kalau tidak salah di Washington. Saya kutip saja. Saya ditanya, di-compare dengan airlines di Amerika, Lion Air itu seperti yang mana ya? Lalu saya bilang, tidak ada. Airline saya adalah yang terburuk di dunia. My airlines is the worst in the world. But you have no choice. Makanya ada yang bilang, Lion Air dibenci tapi rindu. Apa sebetulnya?
statement itu tentunya kita lihat situasinya. Betul. Artinya pada saat seperti apa beliau mengatakan itu. Tapi yang jelas memang kalau kita membanding-bandingkan dengan airline seperti katakanlah Delta atau yang sudah senior, kami ini belum bisa disetarakan lah dengan mereka. Itu kami sadari. Yang kedua saya pikir dari pernyataan itu adalah bahwa supaya mungkin Pak Rusdi untuk saat ini ekspektasinya jangan berlebihan dulu lah. Ekspektasi lebih realistis. Lebih realistis dulu lah seperti itu. Jadi inginnya beliau ya kita akan bawa Anda dari tempat yang Anda inginkan ke sini dan ini kayaknya tidak seperti kalau Anda terbang dengan the best airline in the world. Saya tidak bermaksud mempromokan Lion Air, tetapi kan kalau kita bicara fakta, kan Lion Air di sini, lalu kemudian ada Batik Air, ada Wings Air, lalu ada Malindo di Malaysia, lalu kemudian akan ada ke Thailand. Kan ceritanya kan sederhana kan bahwa ini adalah sebuah flag carrier yang bisa bersaing di kawasan ceritanya. ASEAN misalnya. Kira-kira kalau lihat dari segi itu kan negara ini membutuhkan atau bagaimana menurut Anda? Saya kembalikan ke publik. Artinya gini, bahwa selalu yang menjadi dasar kami dulu untuk melihat Lion ini adalah Indonesia ini negara yang terdiri dari pulau. Yang paling efektif adalah transportasi udara. Dan memang kalau menurut saya dunia penerbangan ini harus dikembangkan, apalagi dalam menghadapi pasar ASEAN ke depan. Dengan segala kekurangan kami, tentunya saya pikir kita harus melihat dunia penerbangan Indonesia itu dari berbagai sisi, tidak hanya dari kejadian ini. Mohon maaf, saya sudah minta maaf kepada publik bahwa memang kepada konsumen kami bahwa kami ada kekurangan. Tetapi dalam melihat konteks dunia penerbangan Indonesia, sepengalaman saya dan apa yang saya ketahui, kita masih memerlukan untuk jangan sampai dunia penerbangan nasional ini dilayani oleh dari negara tetangga. Itu menurut saya menjadi penting. Itulah kenapa sampai Pak Jonan mengatakan tidak sesederhana itu, termasuk statementnya Pak Yusuf Kalla. Itu. Ya, tidak dilihat sebagai keberpihakan. Jadi kemudian apakah Lion itu sebagai anak emas atau tidak? Banyak pemahaman, Pak. Saya pelakunya. Ketika kita mengurus sesuatu supaya itu cepat selesai, kita turun. Nah, dianggap orang itu sepertinya teman-teman di sana itu berpihak. Tidak. Karena sebelumnya katanya Lion Air seperti diistimewakan. Ada cerita seperti itu. Iya, kalau Lion Air take off bisa duluan, bisa landing duluan, yang lain-lain berputar dulu deh, gitu. Pak, sebenarnya gini Pak, bisnis ini kan adalah berlomba untuk trik, tapi tidak masuk ke area itu Pak. Karena itu melibatkan banyak orang. Kayak pilot masa bisa kita perintahkan? Kan nggak mungkin. Dia punya aturan sendiri. Dia punya komunikasi dengan tower sendiri. Tetapi bicara izin rute Pak, itu sebenarnya kita kan... Yang sekarang untuk rute baru kan sudah diberhentikan. Ya, memang sementara ini katanya pengembangannya akan di hold. Kami belum terima resmi. Hanya saya pikir agak ada berbeda. Dan saya selalu katakan kepada teman-teman ketika ketemu di NACA, Anda jangan cemburu. Ketika ngurus izin rute, saya yang turun. Jadi saya pengen cepat selesai. Sekarang pertanyaannya kan jangan sampai ini berulang. Karena kemudian kan ini bukan kejadian yang pertama, bukan? Betul. Jadi sudah pernah terjadi sebelumnya, lalu kemudian ini sudah terjadi lagi begitu. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Lion Air untuk tidak Yang pertama, kita sudah merubah yang namanya irregularity handling passenger. Terus yang kedua, kita tambah otoritas kepada station manager untuk boleh mengeluarkan sejumlah uang yang lebih besar. Yang ketiga, kita akan merombak pola produksi kita, pola terbang kita, istilah kita tuh mereplan kembali. Jadi salah satu contoh gini, kalau dulu di Cengkareng itu 4 tahun yang lalu ground time kita cukup 40 menit, ternyata sekarang udah nggak mungkin. Sekarang nggak mungkin ya. Karena kepadatannya. Ya kalau persiapan ini kan itu berarti tidak akan ada lagi kesan seperti yang kemarin di mana Lion Air absen di bandara ketika terjadi seperti ini kan? Itu pun salah satunya. Jadi saya kemarin sudah bicara dengan teman-teman, saya bilang kita harus membentuk suatu tim task force
komunikasi yang orang-orang yang memang mampu menangani itu gitu. Soalnya kan ada tulisan waktu itu pada meja Lion Air di Suta tertempel begini, jangan tanyakan ke kami, tanyakan pada rumput yang bergoyang karena kemudian orang lain nggak ada. Nah, itu sebenarnya pembelajaran seperti kasus dulu Denpasar, terus kasus di Soekarno-Hatta September. Nah, ini udah yakin kita memang mereka perlu dibekali dengan ilmu komunikasi dan ketahanan ini dalam menghadapi krisis itu. Oke. Itu yang kita lakukan. Terima kasih Pak Edward sudah Terima datang kasih, ke Pak. DBS To The Point. Terima kasih, Pak. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Edward Sirait, Direktur Umum Lion Air.